kita akan mengakhiri hari ini tentang my story, bagaimana kisah hidup seseorang dapat dirubah atau berubah saat mereka mengalami transformasi karena kasih karunia. Kalau Anda miss 4 minggu terakhir, saudara, saya himbau jangan sampai ketinggalan berkat. Saudara bisa order DVD-nya, saya dengar DVD-nya ordernya terus habis. Jadi saudara jangan sampai saudara nggak dapat. Kalau saudara masih ingat pray, katakan sama-sama pray, share. Nah ini yang share ini saudara, kalau saudara merasa bahwa firman Tuhan yang saudara dengar ini bagus dan saudara dapat bagikan untuk orang lain, ini adalah salah satu cara yang baik. Minggu pertama kita belajar tentang anugerah yang membebaskan. Bagaimana Anda hidup dalam perjanjian baru, di dalam berkat kasih karunia. Katakan sama-sama kasih karunia. Haleluya, amin saudara. Banyak orang sudah ditebus oleh kasih karunia, tapi mereka membawa dirinya ke dalam kutuk hukum Taurat. Sehingga Anda tidak bisa hidup bebas, sehingga Anda hidup penuh dengan ketakutan. Tapi minggu pertama kita udah belajar tentang hal itu, bagaimana Tuhan sudah memberikan kita berkat yang baru. Ini adalah anggur yang baru. Amin saudara, anggur yang baru ada di sini. Kalau kita kantong anggurnya lama, maka kita akan gak dapat dua-duanya. Minggu kedua kita belajar tentang berkat di dalam anugerah. Bagaimana supaya hidup kita mengalami berkat Abraham, saudara. Di mana Abraham ini di perjanjian lama, tapi mengalami berkat kasih karunia. Awet muda, sehat, diberkati, kuncinya gimana gitu saudara ya. Nah, saudara dapatkan DVD-nya nanti ya. Minggu yang ketiga kita belajar tentang kepercayaan yang benar. Karena saudara kalau saudara percaya yang benar, saudara tahu identitas saudara baru, wah luar biasa sekali, hidup saudara akan berubah. Tidak seperti anak yang sulung di dalam perumpamaan anak yang hilang, di mana anak yang sulung ini salah kaprah karena kepercayaan yang salah, dia tidak pernah menyadari siapa dirinya sebenarnya. Dan minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita mengalahkan 3 hal yang menguasai hidup kita. Nafsu daging, nafsu mata, dan keangkuhan hidup. Dan yang terpenting adalah bagaimana kasih Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bebas dalam hal-hal itu. Amin saudara. Nah hari ini saya akan berbicara tentang menang di dalam pikiran kita. Katakan sama-sama pikiran saya. Pikiran kamu. Katakan kepada kanan kirimu. Pikiranmu. Katakan pada kami, pikiranmu, bahaya. Bilang ono saudara, bahaya saudara. Hari ini saya mau berbicara tentang pikiran kita. Karena saudara tahu nggak, bukan kebetulan kalau Yesus itu mati dan disalibkan di Bukit Golgota yang dikatakan adalah Bukit Tengkorak saudara. Saudara tahu Yesus juga ingin bukan cuma hanya memberikan saudara kebebasan dalam rohani atau menebus saudara, hidup saudara, tapi dia juga ingin menebus pikiran kita. Amin saudara. Menang kalahnya seseorang dalam hidup ini ditentukan oleh pikirannya sendiri. Benar gak saudara? Karena kehidupan Anda, kisah hidup Anda, semuanya dimulai di sini saudara. Amin. Banyak orang merasa kalau aku gak bisa, akhirnya gak bisa sungguhan. Benar kan saudara? Aku gak layak, akhirnya gak layak sungguhan. Nah kebetulan budayanya orang timur kan begitu. Pura-pura, ndak wis gitu kan saudara. Enggak wis sungkan, kalau bahasa Chinese paise gitu, sungkan gitu loh. Nah saudara kadang-kadang kita seperti itu, sehingga pikiran kita ini ndak sehat saudara. Firman Tuhan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah hatimu itu dipengaruhi oleh pikiranmu, amin. Nah pikiranmu itu menentukan keadaan hatimu. Semuanya dimulai dari sini. Semuanya masa depanmu mulai dari pikiranmu. Kisah hidupmu gimana? Mulai dari pikiranmu. Kalau kamu jadi bapak kayak gimana? Mulai dari pikiranmu. Suami kayak gimana? Mulai dari pikiranmu. Saudara, ini luar biasa sekali. Your mind has a lot of power. Makanya saudara, saya ini selalu ngotot ngomongin tentang Injil yang benar. Kita baca dong Roma 1 ayat 16 ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kenapa saudara saya selalu ngotot ngomong pasti tiap minggu tidak pasti ada Injil. Karena Injil ini adalah kekuatan Allah. Dia yang akan mengubah saudara. Dia yang akan memperbaharui saudara, mentransformasikan saudara. Injil yang benar. Banyak orang sekarang memberitakan Injil yang salah, saudara.
Injilnya campur. Injil kasih karunia plus. Injil Yesus tapi harus begini, harus begitu. Ini bukan Injil yang benar. Injil yang kayak gitu gak membawa kekuatan. Yang difokuskan adalah kamunya. Akunya, aku harus begini, aku harus begitu. Padahal Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara, menyelamatkan itu bukan cuma keselamatan mati masuk surga. Tapi bahasa aslinya sozo. Sozo itu adalah keselamatan, kesehatan, berkat, damai sejahtera, kekayaan, berkat. Wah, luar biasa saudara. Sozo. Ini semua terjadi oleh karena Injil. Amin saudara, katakan sama-sama Injil. The gospel. Makanya saudara, saya udah berkomitmen, bertekad untuk membuat gereja ini gospel center. Porosnya Injil. Amin saudara, porosnya Injil. Injil itu yang menyembuhkan saudara. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Nah, kalau sozo, Injil yang menyelamatkan itu, kepenuhan Allah itu belum terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan-jangan karena kita pikirannya ini masih pikiran yang lama, saudara. Nah, hari ini kita sama-sama buka di 2 Korintus 10 ayat 3-6. Oke? Ini nggak akan lama. Nanti saudara juga akan dengar kesaksian dari teman kita yang biasanya main gitar gitu di situ, saudara. Nanti kita akan dengar kesaksiannya. 2 Korintus 10 ayat 3-6. Kita baca sama-sama supaya saudara bisa menyimak dan saudara bisa partisipasi, oke? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Enak ya sekarang ada 3, saudara. Ya, asik ya saudara. Seru nih kayak begini, saudara. Nanti minggu depan, hopefully yang ini ayat supaya saudara bisa lihat yang sebelah sana dan sebelah sini ini lebih videonya begitu saudara ya. Saudara excited lihat ini saudara. Makin lama makin tambah keren ya saudara ya. Jadi saudara terus doakan supaya kita bisa tepat waktu sebelum Desember 7 semuanya sudah selesai termasuk karpet dan yang lain-lain. Dan termasuk lighting itu, saudara lihat tuh lightingnya sudah ada di situ, nanti bakal ditaruh di situ saudara. Ya hopefully doakan ya saudara ya, dan terus support. Oke, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata, melainkan senjata diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Terus saudara. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Stop dulu, saudara. Saudara, ini ngomongin tentang orang Kristen, kita di dalam kehidupan kita. Saudara tahu nggak, kita ini ada peperangan. Tahu nggak saudara? Ada banyak sekali yang saudara, iblis itu mencari celah dalam kehidupanmu untuk menghancurkan, mencuri, dan membinasakan saudara. Kenapa kok Anda yang diincer? Saudara pernah nggak ngerasa, aku ini ya, saya pernah punya teman, sejak terima Tuhan loh, hidupku kok tambah rasanya banyak godaan, banyak pencobaan. Aku bilang, selamat, kamu sudah lahir baru artinya. Kenapa saudara? Kalau saudara pernah nggak ada 3 kecoa gitu saudara? Di rumah, kecoa, saudara langsung bawa sandal, ngejar-ngejar gini kan saudara. Satu mati, das. Satunya das tapi masih gitu saudara. Satu nih lari, yang lari wis babano, wis ndak iso. Tapi saudara, yang mati saudara nggak datengin kan? Yang mbok datengin yang mana? Sing gini-gini toh. Gini-gini. Kecoa yang seperti itu yang didatengin. Matiin lagi. Itu loh saudara. Karena apa? Di dalam kehidupan kita ada kehidupan. Amin. Makanya iblis itu nggak seneng, dia ingin cari celah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kenapa kok orang dunia kadang-kadang kelihatannya hidupnya lebih enak? Loh yo, nggak ada orang baik, nggak ada orang jahat. Adanya orang mati sama orang hidup. Amin saudara. Banyak orang mati rohaninya. Dia nggak mengancam kerajaan kegelapan. Tapi saudara, ada Yesus. Wah, hati-hati kalau ini punya iman luar biasa, ini bisa menggoncangkan kerajaan kegelapan. Makanya seringkali kita diincer. Amin, saudara. Kalau saudara diincer, berbahagialah karena Anda ini lahir baru. Tapi jangan takut karena Anda sudah menang. Amin, saudara. Katakan pada dirimu, saya sudah menang. Amin, saudara. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Anda sudah menang. Nah, kita ini berperang. Dan persenjataan kita ini bukan brand, Uzi, Beretta, Smith & Wesson, bukan saudara. Tetapi kuasa Allah, mighty in God, kuasa Allah. Katakan sama-sama kuasa Allah. Nah,
kuasa Allah untuk apa? Sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng, saudara. Apa sih benteng? Ini benteng ini apa, saudara? Saudara, seringkali kita berpikir bahwa benteng-benteng itu seperti terdapat di luar sana. Alam roh, kalau ngomong sama pendoa syafaat, which is good. Saya nggak bilang apa-apa, which is awesome. Tetapi seringkali yang kita lupa, benteng-benteng ini nggak cuma hanya ngomong alam roh, roh-roh jadi udara, benteng-benteng stronghold yang dimaksud dari kitab 2 Korintus 10, itu adalah pikiran Anda, pikiran saya. Amin, saudara. Bahkan di Efesus 6 ayat 10 sampai 18, itu tentang peperangan rohani, itu Efesus 6 10 sampai 18, bahwa kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah, saudara. Nah, ini untuk memerangi apa? Roh-roh yang suka mengganggu ini loh. Salah satunya, saudara, kita harus pakai ikat pinggang kebenaran, the belt of truth. Saudara tahu setiap piece ini, setiap bagian ini semua bagiannya Injil. Katakan sama-sama Injil. Ini semua Injil, saudara. Kebenarannya apa? Injil. Baju sirah keadilan, bukan keadilan, saudara. Makanya saya ini suka komplain tentang bahasa Indonesia, soalnya saya udah lama sekali ya enggak pakai bahasa Indonesia, terus saya sekarang pakai bahasa Indonesia, kok terjemahnya ngawur-ngawur gitu, saudara. Saya enggak ngomong apa-apa, mungkin satu hari mungkin Tuhan kasih saya nanti bisa punya profesor degree gitu ya, untuk bikin Alkitab baru gitu. Saudara. Enggak tahu, baju sirah keadilan, breastplate bukan keadilan, of righteousness, kekudusan, righteousness. Kebenaran yang bukan dari Anda sendiri, tapi kebenaran yang dari Kristus. Amin, saudara. Kasut yang rela memberitakan Injil. Perisai iman. Saudara, begitu saudara beriman, salah imannya, saudara seperti tidak terlindung lagi. Seperti saudara beriman, bukan kepada Yesus lagi, langsung saudara tamengnya hilang. Kasih karunia Allah tidak bisa melindungi saudara lagi. Amin. Amin, saudara. Ketopong keselamatan. Ini yakin kalau selamat. Makanya kalau saudara nggak ikut Gibeon Grow, waduh saudara. Yang kedua, minggu kedua, sekali selamat tetap selamat. Men, luar biasa sekali. Nanti saya akan jelaskan, pedang roh. Ini semua gunanya adalah Injil. Ini kita belajar bahwa 2 minggu yang lalu kita belajar tentang kepercayaan yang benar. Katakan sama-sama kepercayaan yang benar. Kalau kita mempunyai kepercayaan yang salah tentang Injil, tentang Yesus, saat itulah kita tidak terlindungi lagi dari kasih karunia. Amin, saudara. Makanya saudara, benteng-benteng ini sangat penting. Nah, benteng itu adalah benteng pikiran kita. Pikiran Anda, pikiran saya. Benteng itu adalah pikiran-pikiran yang seringkali menentang pengenalan akan Allah. Caranya untuk meruntuhkan benteng-benteng dalam pikiran kita, untuk menaklukkan itu, di sini saudara. Kita baca, yang merah ini. 1, 2, 3. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, waktu saya baca Indonesianya, kurang tepat saudara. Lagi-lagi kurang tepat. Karena apa? Bahasa aslinya itu. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada obedience of Christ. Ketaatan dari Kristus. Kalau Anda ada pikiran buruk, pikiran jahat, pikiran berdosa, kita harus menawannya dan menaklukkannya di bawah ketaatan Kristus. Saya nggak ngerti pertamanya. Ini kira-kira beberapa waktu yang lalu, waktu saya mendapatkan pernyataan ini, dan saya cek dengan concordance, dengan study Bible, apa maksudnya obedience of Christ? Ketaatan Kristus ini maksudnya apa? Ternyata di Alkitab saya ada kayak seperti tanda, saya lupa nomor atau angka gitu, nomor atau huruf. Kalau nggak salah huruf A, terus saya lihat di footnote-nya A di bawah, ternyata membawa saya kepada ayat ini, saudara. Ketaatan Kristus itu maksudnya apa? Ayat ini, saudara. Apa sih artinya? Ayat ini, Roma 5 ayat 19, saudara. Ada di sini. Katakan pada kanan kirimu, dengerin. Ini penting, Paul. Bilang, saudara. Ini penting, Paul. Amin, saudara. Ini penting banget. Ini penting banget. Ini hari ini, saudara. Hari ini semuanya berpacu pada ini, saudara. Ketaatan Kristus maksudnya apa? Kita harus menaklukkan dan menang atas pikiran kita dengan apa? Ini, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi, stop dulu saudara. Karena apa saudara? Ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang
berdosa. Ini ngomongin siapa, saudara? Adam, betul. Ngomongin Adam. Satu orang, ada orang yang ngomong, nanti kalau saya ke surga, aku pengen ketemu sama Adam. Gara-gara DE ini, saudara. Kita semua susah, ya nggak, saudara? Kan gara-gara dia ini, kita semua podo susah. Adam ini, saudara, kurang ngajar gitu, saudara ya. Atau kalau nggak bilang nggak fair banget sih Tuhan. Kok Tuhan nggak fair? Gara-gara Adam, saudara, saya banyak orang merasa bahwa dirinya benar. Saya punya anak itu 3, saudara. Yang terakhir itu Jane, lucunya setengah mati, cantiknya setengah mati, aduh pinternya setengah mati, tapi yang betiknya setengah mati, saudara. Betik, saudara, wih ini kecil-kecil udah tahu. Saya langsung lihat, ini memang dosa nih bapak, saudara. Lah dosanya bapak dari bapaknya lagi, dosanya papa saya dari mana? Adam, saudara. Dari Adam. Saya melihat, men, kecil-kecil, gak ada yang ngajarin, bisa egois, bisa marah, bisa kasar. Kemarin Jedediah, bukan kemarin, beberapa hari yang lalu Jedediah, ininya saudara, 2 gini, dijewit, kokonya tuh 5 tahun lebih tua, dijewit sampai nangis, saudara. Sama yang kecil itu. Gitu, tidak tahu kenapa. Ini monster juga gitu. Perlu kasih karunia, saudara. Kita semua perlu kasih karunia. Amin, saudara. Kok bisa? Gara-gara apa? Satu orang, semua orang berdosa. Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang, katakan semua orang sudah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berdosa. Kita semua berdosa. Kecenderungan kita dosa, kecenderungan kita ngamuk, kecenderungan kita pikiran kotor, kecenderungan kita cabul, kecenderungan kita iri, dengki. Betul gak, saudara? Gara-gara ini. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kan gak fair kan? Dia juga melakukan sesuatu yang tidak fair. Dia mengirim dirinya sendiri, yaitu anaknya yang tunggal. Lihat ini. 1, 2, 3, baca. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Come on. Tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus. Haleluya. Gara-gara siapa? Ini siapa, saudara? Yesus. Adam yang kedua. Adam yang pertama tidak taat. Semua orang berdosa. Adam yang kedua, Yesus. Gara-gara siapa? Ketaatan. Makanya dibilangkan, dia adalah meninggalkan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati. Hidup tanpa dosa, mati sebagai pendosa. Bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan dosa. Supaya saudara dan saya yang berdosa, kalau kita ada di dalam Yesus, kita menerima kebenaran Allah. Haleluya, amin saudara. Ini luar biasa sekali. Anda dan saya ini orang benar. Bukan karena perbuatanmu, bukan karena ketaatanmu, bukan karena ibadahmu, bukan karena kekudusanmu. Tapi saudara, waktu kita baca seperti ini, kita seringkali ngomong di mulut doang. Sering gak, saudara? Terus terang sering, saudara. Kalau kita pas lagi berdosa, kalau pas kita lagi jatuh, kita punya perasaan bahwa kita ini kehilangan kebenaran kita. Bener gak? Aduh, berdosa aku, mateng aku. Banyak orang Kristen langsung takut, gak secure. Mateng, aku gak dapat berkat ini. Pernah, saudara? Waduh, saya kehilangan porsi saya. Bahkan ada yang merasa kehilangan keselamatan. Aduh, saudara, saya mau kasih tahu ya. Kalau saudara berpikir saat saudara gagal, saudara kehilangan kebenaran dan kehilangan keselamatan. Saudara berpikir seperti itu ya. Saudara tahu, itu tuh iblis yang ngasih tahu. Waktu saudara merasa seperti itu, artinya on the flip side of the coin, ini kalau ada koin, ini kalau ada begini, Anda percaya bahwa gara-gara Anda berdosa, Anda kehilangan kebenaran. Gara-gara Anda jatuh, gagal, Anda kehilangan keselamatan. Berarti, di other side kan benar, Anda harus setuju. Kalau Anda taat, baru Anda bisa memperolehnya. Benar gak, saudara? Anda memperoleh keselamatan dan kebenaran gara-gara Anda taat. Padahal Anda pernah gak sih dapat kebenaran dan keselamatan gara-gara Anda taat? Bukan kan? Kita semua dapatnya gara-gara kasih karunia, saudara. Benar gak, saudara? Kok bisa kita suka merasa seperti itu? Itu dibohongi iblis, saudara. Supaya kita langsung goyah imannya. Bila Anda percaya Anda kehilangan kebenaran karena Anda tidak taat,
maka Anda harus setuju bahwa Anda memperoleh kebenaran karena Anda taat. Padahal sudah jelas ini semua pekerjaan kasih karunia. Anda tidak layak menerimanya, kebenaranmu bukan dari kamu, tapi dari kasih karunia oleh iman. Amin saudara, itu yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah Martin Luther, reformasi. Waktu itu, reform. Waktu dia protes terhadap kekatolikan waktu itu. Kita dibenarkan oleh iman, kita dibenarkan oleh ketaatan Kristus. Amin saudara, katakan sama-sama ketaatan Kristus. Ketaatan Kristus. Ketaatan Kristus membuat kita yang percaya menjadi orang benar saudara. Nah saudara, kembali ke sini lagi. Benteng pikiran kita. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. The obedience of Christ, kepada ketaatan Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Nah sekarang banyak orang yang nanya sama saya, loh Pak, kan kita maksudnya apa gini loh. Loh sekarang apakah kita masih perlu taat? Apakah kita masih perlu taat? Katanya sudah ketaatan Kristus. Let me tell you this. Taat perlu. Tapi perjanjian lama, taat itu adalah syarat. Saudara masih ingat di Ulangan 28, jika kamu mendengarkan, jika kamu melakukan, jika kamu taat akan segala perintahku, maka kamu akan menerima berkat-berkat. Diberkatilah kamu di ladang, diberkatilah kamu di kota. Masih ingat saudara ceritanya? Diberkatilah waktu engkau keluar, diberkatilah waktu engkau masuk, diberkatilah lumbung-lumbung. Itu diberkati sampai ayat ke-15. Begitu ayat 16 bilang, jika kamu tidak taat, maka terkutuklah kamu di ladang, terkutuklah kamu. Saudara tahu, itu kutuk dari ayat 16 sampai ayat 68, saudara. Yang berkat dari ayat 1 sampai ayat 15. Yang kutuk ayat 16 sampai 68. Wakeh pol, saudara. Mengerikan. Tapi saudara saya mau kasih tahu, dulu taat itu adalah syarat untuk kita bisa menerima berkat. Tapi sekarang taat itu adalah bukan syarat lagi. Karena ketaatan Kristus sudah memenuhi syarat. Amin saudara. Ketaatan Kristus sudah memenuhi syarat. Ketaatan Kristus sudah memenuhi syarat. Sekarang kalau kita taat itu adalah buah. Katakan sama-sama buah. Kalau dulu ketaatan adalah the root. Now ketaatan adalah the fruit. Wah keren kan saudara. Root, fruit. Gitu saudara ya. Masih ingat ya saudara. Jadi dulu adalah akar. Dulu adalah syarat. Sekarang adalah buah saudara. Saudara ini sangat penting karena kalau saudara nggak tahu, karena begini saudara, bedanya kalau dulu itu kamu harus taat dulu baru dapat, tapi sekarang kamu sudah dapat dulu karena ketaatan Kristus, makanya kamu bisa taat. Amin saudara. Ini adalah kabar baik. Yang setuju katakan yes. Amin saudara. Nah ini kembali kepada kepercayaan yang benar saudara. Kepercayaan yang benar supaya saudara bisa mengenal Allah. Saudara, saya mau kasih tahu, saya mau memberikan satu formula yang baru. Kalau saudara mau mengalahkan pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, itu satu saudara. Kita harus Christ conscious. Artinya, pikirkanlah Kristus. Jangan sin conscious, jangan memikirkan dosa. Saudara pernah gak? Misalnya saudara nyetir mobil, saudara kedumel. Terus saudara pernah nggak punya pikiran gini, tak tobrok noy mobil ini? Pernah saudara? Jujur. Saya pernah. Pernah? Ada yang pernah? Mantuk-mantuk aja saudara. Ya pernah. Saudara pernah di mall? Loh, nggak ada apa-apa. Jalan. Kalau saya sama istri saya, dia masuk ke toko baju wanita, lah ngapain saya di sana ya kan saudara? Saya di luar, terus kayak mas-mas gitu loh, yang di sini, gitu saudara. Ya selewer gitu saudara. Terus akhirnya saudara saya lihat di sana tingkat 5 gitu saya lihat, wih tinggi. Saya dulu nggak pernah ada pikiran gitu, tapi terus dalam hati loncato, pernah saudara? Enggak ya? Mungkin saya rada gendeng ya saudara. Tapi saya pernah mikir kayak gitu. Saya dalam hati, loh ini saya atau iblis. Saudara tahu, iblis itu berusaha menaruh pikiran-pikiran yang membuat Anda kepingin berdosa. Membuat Anda, mengingatkan Anda akan kelemahan Anda. Mengingatkan Anda akan
Siapa Anda dulu? Kamu kan ngamuk. Makanya kalau kita sudah ngamuk terus, aku ini ya gini nih, marah, ngamuan, aku yang ngamuan. Gitu saudara. Anda mengucapkan, begitu masuk di sini, terus Anda mengucapkan. Akhirnya itu jadi benteng. Ada amin saudara. Nangkap saudara. Waktu saudara menangkap apa yang ditabur oleh iblis, sehingga Anda mulai mengatakannya, sehingga itu menjadi benteng. Aku maring ini bangkrut, waduh mati aku. Saudara sering ngomong gitu? Mati aku, bangkrut temenan iki. Ya opo rek, gak iso cuan. Nah gitu saudara, gak iso untung. Waduh, kedisean, waduh ngomongnya loh saudara. Ini saya gak ngomongin tentang, karena apa? Apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang kamu masuk dalam hatimu, akan menjadi kamu percayai sehingga kamu katakan. Ada amin saudara? Nah ini bahaya saudara, waktu kita ngomong-ngomong seperti ini. Saudara ini kita ngomongin John Robert Power ya. John Robert Power kan ngajarin orang supaya, wah jalannya, wah gitu kan saudara. Wah maksudnya kayak gimana gitu. Tahu pertama kali yang mereka katakan, kan orang tuh aku lemu gitu. Aku kukulan, aku jelek, aku hitam. John Robert Power ngomongnya apa? Kamu cantik, kamu luar biasa, kamu pintar. Jadi diajarin apa? Confidence. John Robert Power lu ngajarin seperti itu. Tapi orang Kristen seringkali hidup di bawah pikiran-pikiran yang buruk. Ada amin? John Robert Power aja ngajarin seperti itu. Maksudnya apa? Kepercayaan yang benar, pikiran yang benar, kalau Anda pikirkan, kalau Anda renungkan, itu akan mengubah kisah hidupmu. Amin saudara? Tiba-tiba makanya kalau orang sudah selesai dari John Robert Power, meskipun ya nggak tape ayu, tapi wow jalannya sedap begitu saudara. Kok bisa? Kenapa? Karena ada yang ngomongin, kamu ini loh cantik, wes lah ojo mikirin orang lain, kamu ini wes stop gitu. Tiba-tiba dia wah bisa tahu gimana? Karena pikiran yang benar, percaya yang benar akan membuahkan hidup yang benar. Amin saudara. Nah ini benteng pikiran kita ini sering iblis memberikan penentangan akan pengenalan akan Allah, sehingga kamu ini nggak bisa memikirkan hal-hal yang benar, saudara. Nih ya, saudara. Firman Tuhan Roma 10 ayat 2-4. Saya akan bacakan, Bos. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ada banyak orang Kristen seperti ini. Mereka melakukan banyak ibadah, mereka melakukan banyak upacara-upacara, mereka datang ke gereja, tapi pengertiannya salah. Sehingga mereka tidak terima apa-apa. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Masih ingat yang ini? Kita harus menaklukkan pikiran dan menaklukkannya kepada ketaatan Kristus. Ini loh. Yang ini gak takluk pada kebenaran Allah. Karena apa? Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri. Akhirnya apa saudara? Dia selalu gagal. Ini loh saudara. Tapi lihat sebab. Ini baca yang ini saudara. Ini bagus dan saudara tangkep. Saudara bisa sorak-sorai nanti. 1, 2, 3. Sebab. Ayo. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya, saudara. Wow, gitu loh saudara. Men, kebenaranmu itu bukan gara-gara aku begini, aku iso gini, aku iso gitu. Bukan. Karena siapa? Ketaatan Kristus. Kebenaran Kristus, saudara. Hari ini saudara jangan takut. Iblis menyerang kita dengan tuduhan, rasa takut. Saya akan kehilangan hubungan, statusku di hadapan Tuhan. Aku kehilangan kebenaran. Tuhan ingin kita yakin. Amin. Katakan sama-sama, aku yakin. Tuhan ingin kita tenang. Katakan sama-sama, aku tenang. Di dalam Kristus. Amin saudara. Di dalam Kristus kita tenang. Makanya Yesus bilang, come, datang. I will give you rest. Kamu tuh enggak usah macam-macam. Sudah ikut aku aja. Beban yang aku berikan ringan. Kuk yang aku berikan enak. Amin saudara. Tenang saudara. Tidak usah takut. Nah hari ini saudara mau milih yang mana? Saudara firman Tuhan di Efesus 4 ayat 22-24. Kita akan baca sama-sama sebelum kita mendengarkan kesaksian ya. 1, 2, 3. Berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus apa saudara? Menanggalkan manusia lama
yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu apa saudara? Dibaharui di dalam roh dan stop. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Sekali lagi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara tahu kekudusan dan kebenaran yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Yesus. Katakan sama-sama Yesus. Katakan sama-sama Yesus, engkau kekudusanku. Yesus, engkau kebenaranku. Saudara diciptakan di dalam Yesus. Amin saudara. Makanya saudara perbaharuilah pikiranmu. Saudara, semakin kita berpikir tentang hal-hal, aku gak bisa, aku begini, oh aku begitu. Saudara semakin, saudara itu sin conscious. Semakin saudara berpikir seperti itu, semakin kita akan gagal terus. Tapi semakin kita lihat, Tuhan sudah memberikan, Tuhan sudah menyembuhkan, Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah melakukan, Tuhan sudah menanggung. Setiap kali saudara berpikir seperti itu, tiba-tiba ada damai sejahtera. Saudara santai. Apa sih problem apa? Problem tentang supplier belum bayar. Kok supplier belum bayar? Customer belum bayar? Gampang. Tuhan nanti akan membuat mujizat. Amin. Problem apa sih? Dokter bilang apa? Tenang. Aku tahu Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan menyembuhkan. Amin saudara. Karena kita melihat yang kita pikirkan adalah Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai 8 dibilang, jangan cemas, jangan khawatir. Tentang apapun juga. Kalau cemas, khawatir, kamu datang kepada Tuhan, berdoa, ucap syukur. Maka damai sejahtera akan yang melampaui segala akal akan memelihara hatimu. Bahasa Inggrisnya guard your heart, seperti benteng. Ada benteng baru yang akan memberikan saudara suatu keamanan. Bentengnya itu dari Tuhan. Terus dibilang, karena itu pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang mulia, pikirkanlah yang patut dipuji, pikirkan yang baik-baik. Nanti saudara waktu ngelihat bojo saudara, kalau dulu kepingin nguaplok kayak gitu saudara. Kepingin tak pites saya gitu saudara. Tapi lihat bojo saudara gara-gara habis lihat Kristus langsung ayu nih bojoku deh gitu saudara. Saudara ngelihat anak saudara dulu boncek no gitu saudara. Tapi saudara lihat Kristus, lihat anak saudara, puji Tuhan anakku sehat. Puji Tuhan aku masih punya anak yang aktif, artinya dia pinter. Amin saudara. Tiba-tiba dia mikirnya lain. Karena apa? You are Christ conscious. Katakan sama-sama biar keren saudara. Bahasa Indonesia kan bosen saudara. Bahasa Inggris. Christ conscious. Christ conscious. Kalau John Robert Power ngajarin jangan self conscious. Self conscious itu, aduh lemu nek gitu. Jangan pikirkan kamu itu cantik gitu. Maksudnya gitu. Tapi kan itu nggak ada basisnya. Kalau elek ya elek gitu saudara. Tapi kalau di dalam Kristus kamu pasti cantik karena apa? Auranya beda saudara. Ada sukacita. Amin saudara. Kita Christ conscious. Kita adalah ciptaan yang baru. Holy. Saya kudus. Saya orang benar. Saya orang setia. Kekudusan saya dari Yesus. Kesetiaan saya dari Yesus. Saya orang benar. Kebenaran saya dari Yesus. Saya orang berhikmat. Karena Yesus yang punya hikmat. Saya cuma dompleng aja. Karena itu saya berhikmat. Amin saudara. Ini loh Christ conscious. Hari ini saudara. Mau menang dalam pikiran saudara. Jangan sin conscious. Jangan self conscious. Tapi Christ conscious. Kalau memikirkan Kristus. Menang saudara. Mari sama-sama kita lihat video ini. Tepuk tangan dulu tuh buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nama saya Difrindi Hatoguan. This is my story. Sebelum saya mendengar Injil kasih karunia, saya hampir sering merasa frustasi dalam mengikut Yesus. Ada suatu titik saya merasa stuck menjadi orang Kristen dan merasa sangat berat. Karena pengetahuan akan firman tidak sejalan dengan kelakuan saya. Contohnya yang sering saya dengar sebagai orang Kristen itu setiap hari harus ada saat teduh secara rajin. Selain itu juga harus melakukan perpuluhan bukan dalam materi, tapi perpuluhan waktu. Setiap hari seperti berdoa, bahkan berpuasa untuk mendapat perkenanan dari Tuhan. Saya anggap semuanya itu hal baik. Tapi saya tidak bisa melakukannya secara konsisten. Walau saya sudah berusaha keras, saya sangat merasa bersalah sekali. Apalagi saya sudah melayani Tuhan. Sehingga hal itu memicu diri saya
untuk menjadi orang yang munafik. Bahkan jika saya melihat orang yang tidak mampu melakukan itu, saya ikut menghakimi bahwa orang itu tidak rohani. Bahkan ada teman yang tanya solusi pada saya, masih lihat film porno, masih nggak bisa berhenti merokok. Saya cenderung menjadi hakim bagi orang itu, padahal saya sendiri tidak lebih baik. Saya merasa seolah-olah sampai kapanpun saya tidak akan mencapai standar seperti Yesus. Bahkan dalam pikiran saya, jika saya mati, saya berpikir dulu saya tidak bisa masuk surga. Setelah saya dijelaskan oleh pengajaran di gereja selama beberapa bulan terakhir ini oleh Pastor Michael di GPI Gibeon, pertama yang saya temukan setelah mendengar Injil kabar baik adalah saya mengerti bahwa keselamatan saya tidak ditentukan oleh perbuatan saya, tapi karena iman saya kepada Yesus Kristus. Hal kedua, saya mengerti identitas baru itu telah diberikan oleh Yesus secara cuma-cuma. Dan yang paling penting, saya benar-benar memahami bahwa kekristenan itu bukan agama yang berdasarkan liturgi atau kegiatan yang berbau rohani saja, tapi kekristenan itu suatu perjumpaan pribadi dengan Yesus Kristus yang didasarkan hubungan cinta kasih, bukan didasarkan oleh ketakutan. Bahkan dalam hubungan pribadi saya dengan Tuhan, itu bukan lagi sebuah kewajiban yang memberatkan, tapi saya membutuhkan Tuhan di setiap waktu saya. Setiap saya di kuliah, saya di pekerjaan, saya di jalan, saya selalu berdoa karena saya membutuhkan Tuhan, bukan karena kewajiban lagi. Efek dan dampaknya, saya menjadi orang yang lebih happy dari sebelumnya. Bahkan ketika saya melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus, saya tidak lagi menghakimi. Bahkan dalam hati saya timbul belas kasih yang mendalam, yang membuat saya ingin lebih menjalin hubungan dengan mereka. Ketika saya melakukan hal yang baik pun adalah bentuk respon dan ucapan syukur saya sebagai manusia berdosa, namun telah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bahkan ketika saya mengalami hal buruk atau keadaan yang tidak sesuai dengan harapan saya, setelah menghidupi Injil kasih karunia, saya tidak lagi berpikir bahwa itu sebuah kesialan karena Tuhan marah terhadap saya atau Tuhan benci atau Tuhan menghukum saya. Tapi saya melihat kalau segala sesuatu terjadi dalam hidup saya, enak atau tidak enak, semuanya mendatangkan kebaikan bagi hidup saya. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. God bless you. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya. Saudara, buah yang benar akan memimpin kepada kepercayaan yang benar, akan memimpin kepada buah yang benar. Katakan sama-sama, kepercayaan yang benar akan menghasilkan buah yang benar. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Saudara tahu, kalau saudara yakin Kristus bersama dengan saudara, saudara akan penuh kasih. Saudara akan santai. Saudara tahu orang Surabaya itu suka gopohan. Gopoh. Saya lihat orang sepeda motor, coblok gitu saudara. Saya udah berapa kali lihat gitu, gopoh. Kita semua orang gopoh saudara. Tapi kalau saudara Christ conscious, saudara akan penuh dengan damai sejahtera. Amin saudara. Sabar. Penguasaan diri. Gak usah, tenang aja. Tuhan itu nanti yang akan membela. Amin saudara. Beda saudara. Karena apa? Saudara percaya Tuhan di pihak saudara. Waktu saudara gagal, saudara gak lihat, aduh Tuhan aku gagal, aku kehilangan. Enggak, aku gagal, tapi thank you buat kasih karuniamu yang selalu cover aku sehingga aku bisa hidup, bisa berdiri lagi, kita sama-sama jalan lagi. Kalau orang gagal, kalau anak Tuhan, Tuhan gak pernah sampai tergeletak, dia menopang. Amin saudara. Tuhan gak biarin, oh gara-gara kamu kurang setia, dijongkrok, enggak ada saudara. Tuhan Yesus itu bersama dengan kita, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama.